Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus di mana ada penjahat yang super cerdik tapi harus bertekuk lutut di hadapan bocil berusia 10 tahun. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Pada tanggal 18 Oktober 1963, seorang pejalan kaki nemuin mayat seorang wanita di jalanan pegunungan prefektur Fukuoka, Jepang. Pejalan kaki itu langsung menghubungi polisi. Ketika polisi setempat tiba di lokasi kejadian, mereka dengan mudah mengidentifikasi korban. Korban bernama Marta, usia 58 tahun, yang bekerja di perusahaan logistik lokal sebagai petugas pengiriman. Dia mendapatkan beberapa luka tusukan di tubuhnya. Pisau yang diduga sebagai senjata pembunuhan tergeletak di rerumputan dekat tubuh korban. Korban lain ditemukan sekitar 2 km dari TKP awal. Korban kedua adalah Marigoro, rekan Marta yang berusia 38 tahun. Marigoro adalah sopir perusahaan logistik itu. Polisi menemukan tas kulit hitam berisi uang tunai 160.000 yen dan setumpuk kwitansi di truk pick up korban. Polisi mendapatkan fakta bahwa keduanya menerima 430.000 yen yang mereka kumpulin dari tunggakan beberapa keluarga yang menunggak. Jadi hilang 270.000 yen yang diduga diambil oleh pelaku. Lewat sidik jari dan keterangan saksi-saksi, polisi segera mengidentifikasi pelaku sebagai Akira Nishiguchi, usia 37 tahun. Polisi menyelidiki semua informasi kayak latar belakang Akira dan menemukan bahwa Akira pernah 4 kali dipenjara karena perampokan dan penipuan. Akira adalah seorang sopir truk di perusahaan logistik itu. Di situ Akira mengetahui bahwa ada celah dari perusahaan itu untuk dirampok karena perusahaan itu sering bolak-balik ngangkut uang dari hasil penagihan pelanggan yang menunggak. Akira lalu melakukan niat jahatnya itu pada 17 Oktober 1963. Akira menunggu hari ketika Marta yang bertanggung jawab atas pengiriman dan penagihan uang akan melakukan penagihan tunggakan. Di mobil saat itu ada 3 orang, Marigoro, Marta, dan Akira. Setelah selesai menagih tunggakan, pas sampai di jalanan sepi, Akira ini membunuh keduanya dan mengambil uangnya. Akira langsung jadi DPO oleh kepolisian Jepang. Setelah melakukan aksinya, Akira meninggalkan kota Fukuoka dan menuju prefektur Saga. Setelah bangun kebesokan harinya, Akira melihat berita pencarian orang dengan nama dan fotonya di koran pagi. Saat itu Akira berpikir bahwa dikejar polisi bukanlah pilihan yang bagus, sehingga dia ini memutuskan untuk bikin alibi kalau dia ini udah meninggal dunia. Akira mengirim surat ke istrinya dan kantor polisi. Akira mengatakan bahwa dia udah melakukan banyak masalah untuk semua orang. Pada tanggal 24 Oktober, sebuah mantel dan sepasang sepatu hitam ditemukan di dek kapal. Di dalam mantel itu ditemuin catatan bundirnya. Penumpang langsung menghubungi kantor polisi. Ketika polisi datang, mereka bertanya-tanya apakah Akira benar-benar bundir dengan melompat ke laut. Pihak berwenang menyisir perairan di dekat kapal hampir sepanjang hari untuk mastiin temuan itu. Tapi jasad Akira nggak ditemuin. Polisi mengecek toko-toko terdekat dan menemukan seorang pria yang mirip dengan Akira Nishiguchi udah membeli sepasang sepatu tua. Setelah semua investigasi, polisi menyimpulkan bahwa Akira bundir dengan melompat ke air. Setelah melakukan muslihatnya, Akira ini kabur ke arah timur, ke Kobe, lalu ke Osaka, Kyoto, Nagoya, dan kota-kota lainnya. Akira lalu berpura-pura jadi profesor dari Universitas Kyoto untuk menyembunyikan identitas aslinya. Karena sumber informasi nggak seluas dan secepat sekarang, nggak seorang pun bisa ngenalin Akira setelah dia melarikan diri. Di sebuah penginapan tempat Akira menginap, dia membunuh korban berikutnya, yang adalah pemilik penginapan bernama Fujita dan ibunya. Sebelum 2 korban dihabisi, entah gimana ceritanya, Akira ini menjalin hubungan dengan Fujita. Tapi Akira yang boros dan suka main judi akhirnya menghabiskan uang Fujita. Akira lalu membunuh Fujita dan ibunya. Akira mengambil barang-barang berharga di penginapan itu untuk dijual sebagai modal melarikan diri. Akira pergi ke prefektur Fukushima. Di sana dia mengubah identitasnya sekali lagi sebagai pengacara. Di situ Akira melihat seorang pengacara berusia 51 tahun. Akira nyelidikin tuh background dari pengacara itu dan mendapatkan bahwa pengacara itu tinggal sendiri dan keluarganya tuh cukup kaya. Maka pada tanggal 29 Desember, Akira pergi ke rumah pengacara itu sendirian dengan alasan untuk mempercayakan gugatan perdatanya. Akira membunuh pengacara itu saat dia sedang membaca dokumen. Akira mengambil barang berharga kayak jam tangan dan lencana pengacaranya. Akira lalu melarikan diri lagi ke Kyushu. Di situ Akira menyamar sebagai pengacara. Dipakai tuh lencana yang dia curi dari korban terakhir. Di Kyushu, Akira melacak Tairyu Furukawa. Furukawa bekerja di lembaga
lembaga pembiayaan untuk narapidana di beberapa wilayah di Jepang. Kenapa tiba-tiba Akira menargetkan Furukawa? Ternyata dulu Akira udah pernah tahu informasi tentang si Furukawa ini. Tepatnya 10 tahun yang lalu saat Akira menjalani hukumannya di penjara Fukuoka. Akira kebetulan ngeliat di berita kalau Furukawa ini sempat dituding mengumpulkan dana ilegal untuk para tahanan. Rencana Akira adalah berpura-pura jadi pengacara dari Tokyo untuk membela kasus si Furukawa. Didatangilah Furukawa ini ke rumahnya. Furukawa menghargai bantuan Akira dan gak meragukan keahliannya sebagai pengacara. Ya karena Akira ini punya kemampuan akting yang luar biasa. Pas Akira ini lagi ngobrol sama Furukawa, Tri Furukawa yang berusia 10 tahun itu baru pulang dari sekolah. Namanya Ruriko Furukawa. Ketika Ruriko ngeliat wajah Akira, Ruriko pergi ke ibunya dan ngasih tahu kalau tamu di rumahnya itu terlihat kayak Akira Nishiguchi di poster buronan. Kok bisa ya anak sekecil itu mengenali wajah buronan? Padahal buronan kan banyak, wajah penjahat di koran banyak. Apa iya dia ngafalin satu-satu? Saya kasih waktu 10 detik untuk kalian nebak. Kalian hampir benar. Ternyata di sekolahnya, Ruriko punya teman yang namanya sama kayak Akira Nishiguchi. Sehingga teman-teman di kelasnya tuh sering ngejekin si Akira ini. Sering dibilang buronan lah, penjahat lah, gitu. Poster buronan Akira juga sering dibuat mainan di kelas itu. Kayak ditempelin di tas Akira, ditempelin di papan tulis, dan di meja Akira. Sehingga Ruriko ini hafal banget sama wajah buronan Akira. Dia lihat setiap hari. Ibu Ruriko menganggap Ruriko ini bercanda, jadi dia menegur Ruriko. Nggak sopan bilang kayak gitu. Jangan bercanda. Karena dengar suara istrinya yang negur Ruriko, Furukawa ke belakang tuh. Ada apa sih? Istrinya bilang, ini nih Ruriko bisa-bisanya bilang kalau tamu kita itu DPO polisi. Tapi itu nggak kayak biasanya. Wajah Ruriko kayak nggak lagi bercanda. Orang tua Ruriko awalnya nggak percaya. Tapi secara bertahap kecurigaannya pada pengacara itu jadi lebih besar. Secara fisik pengacara itu mirip banget dengan yang ada di poster buronan. Furukawa lalu mengecek nama lencana yang dipakai Akira. Dan dia mendapatkan fakta bahwa pengacara itu udah dihabisi dan pelakunya buron. Furukawa akhirnya yakin tuh kalau si tamu ini adalah pelaku buronan Akira Nishiguchi. Furukawa dan istrinya mutusin untuk pura-pura percaya dulu ke Akira ini. Sudah 2 hari Akira ini tinggal di rumah itu. Dan setelah hari ketiga tuh, pada malam harinya ketika Akira ini tidur, Furukawa membawa istri dan anaknya ke kantor polisi. Mereka menceritakan atau ngelaporin kecurigaannya itu pada tengah malam. Akhirnya Akira ditangkap setelah 77 hari pembunuhan dan perampokan berkat kesadaran gadis kecil itu. Kepala divisi kepolisian mengatakan bahwa polisi di seluruh Jepang telah melakukan penyelidikan dengan kekuatan penuh. Tapi pada akhirnya mata gadis itu lebih baik daripada mata 12.000 personil polisi. Akira didakwa dengan 5 pembunuhan, 10 penipuan, dan 2 perampokan. Akira lalu dijatuhi hukuman mati. Dalam persidangan, jaksa menjuluki Ruriko sebagai si anak jahat dan diberi medali emas hitam. Kok dijuluki si anak jahat ya? Mungkin karena dia bisa ngenalin orang jahat kali ya. Entahlah. Pada 11 Desember 1970, Akira dieksekusi mati pada usia 44 tahun. Kasus ini kayak ngasih tahu kita kalau kejahatan itu nggak ada yang sempurna dan bisa aja terungkap lewat hal yang bahkan enggak kita bayangkan. Kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.